101,4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, dan kita jumpa kembali di Pro 4 RRI Makassar bersama saya Yuni, menemani Anda di pagi jelang siang hari ini sampai di jam 12 ya, untuk program acara obrolan UMKM. Nah, obrolan UMKM kali ini bersama
pemilik dari Yukoki ini ada Zulfahri Anwar. Saya cari-cari dari tadi nih yang mana orangnya. Ternyata ada JB, tapi beda mesin tampilan. Ini kayaknya foto tahun berapa ini? 2-3 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun yang lalu. Pantasan berubah mi brewoknya. Oke, Zulfahri Anwar, apa kabar ta ini? Iya, alhamdulillah baik ini. Kabar, dia panggil ibu. Panggil kakak Oh, Om kakak. Valer. Oh iya, siap. Iya. Zulfahri ini sebagai pemilik Yukoki. Apa ini Yukoki? Maksudnya ini UMKM bergerak jualan apa begitu? Iya. Iya, awalnya Yukoki itu sebenarnya supplier bahan baku untuk pengusaha kuliner yang ada di Makassar ini, tapi karena terkendala di beberapa hal sehingga kami saat ini hanya fokus di nangka. Jadi apa saja itu yang di supplier apa saja itu di apa tempat apa makanan ya, penjual makanan Iya, atau kuliner? kuliner, betul. Kuliner di Makassar khususnya. Apa saja yang disuplai ini ke kuliner ini? Untuk saat ini yang konsisten tiap hari itu nangka. Sebelumnya? Sebelumnya itu banyaklah sayuran, terus ikan, daging, tapi seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa kekurangan, ada beberapa kendala termasuk modal, sehingga kami fokuskan ke produk yang betul-betul ordernya tinggi, marginnya tinggi, dan kemudian orderan tiap hari, yaitu kita pilih spesifik ke nangka saja untuk saat ini. Oke, ke buah nangka. Buah nangka, betul. Iya, jadi sudah berapa, ini Yukoki sudah berapa lama? Kalau Yukoki semenjak awal pandemi. Oke. Iya. Awalnya kenapa ini buat seperti ini? Iya, awalnya kan karena waktu awal pandemi itu orang-orang sulit ke pasar karena ada aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Terus kami belanja di pasar dan kemudian kami suplai ke perumahan-perumahan dan kemudian beberapa juga rumah makan, tapi ada kendala termasuk margin yang tipis dan kemudian terkendala di modal juga. Akhirnya kami putuskan cuman bertahan 6 bulan kayaknya itu kami suplai. Iya. Bahan baku sayuran dan lain sebagainya. Akhirnya ketika kami coba nangka dan ternyata kami hitung-hitung dan modal yang cukup juga hanya untuk mulai nangka, ya sudah. Jadi Kita fokusnya ke fokusnya ke pohon, nangka. ke buah nangka. Ke buah nangka, betul. Berarti itu sasarannya untuk kuliner SS itu tadi Penjual es, teler. iya. Jadi kalau kita Sup rata-rata, buah. ya betul. Oke. Jadi rata-rata memang kalau alhamdulillah saat ini rata-rata penjual es, terutama es teler, itu alhamdulillah kami yang supply saat ini. Supply itu Ya, ada betul. berapa titik di Makassar disuplai? Alhamdulillah saat ini sudah belasan kayaknya. Angka pastinya saya belum cek lagi, tapi sudah ada di belasan. Belasan, dan alhamdulillah kami sudah mensuplai sekitar kalau musim hujan seperti ini itu di bawah 100 kilo per hari. Per hari? Ya, itu sudah bersih, tanpa biji, tanpa kulit. Jadi penjual es tinggal potong-potong dan kemudian. Tapi kalau musim panas, musim kemarau tahun ini tuh itu bisa di angka 100 kilo lebih. Karena saya lihat ini musim hujan, makanya agak menurun. Iya, betul. Iya, terus tidak sulit Jeki temukan ini bahannya nangka. Untuk bahan baku alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan beberapa petani di beberapa daerah. Alhamdulillah berjalan. Dan salah satu keunggulan kami juga itu kami bisa menjamin bahwa kami tersedia setiap hari dan sepanjang tahun. Makanya kadang di pasar sulit kita dapat buah nangka, alhamdulillah di tempatnya Yuki. Di tempat Yukoki ini tersedia Yukoki. setiap hari. Itu di mana tempatnya nih Yukoki? Maksudnya kantornya? Untuk rumah produksi di Samata.
Oh, samatan. Iya, betul. Oh, berarti nangkanya sudah dibersihkan, dibuang bijinya, Dibuang kulitnya bijinya, ya. betul. Jadi baru dikemas dalam bentuk plastik atau gimana kemasannya? Untuk kemasan sebenarnya itu beda-beda tiap outlet, karena kami juga supply di beberapa toko buah termasuk swalayan besar juga di Makassar. Di Makassar. Iya. Toko buah di situ itu dia mintanya packaging kotak plastik. Kotak plastik. Iya. Kalau untuk rumah-rumah makan ataupun penjual es teler biasanya kita cuman pakai plastik biasa saja. Plastik biasa. Ya, kemudian kita sealer. Iya, tapi ada anunya itu SOP-nya itu nangka yang harus yang ini cocok ini untuk dijual untuk diberikan ke supplier atau ini tidak bisa, ini tidak boleh masuk ini biji buah-buah nangkanya. Apakah harus ada prosedurnya juga, harus ada dipilih-pilih atau gimana? Iya, kalau untuk itu setiap kami juga punya grade-grade tertentu, grade A, B, dan C. Jadi grade A yang segmentasi yang mau kualitas yang bagus, ya itu kami kasih grade A, tapi harga juga beda. Oh, berarti ada tingkatan harganya. Ada tingkatan harga, betul. Iya, jadi misalnya saya mau yang kualitasnya bagus. Ini ada jamu yang sedang-sedang mau kamu aja buat ini nih. Bilang ada juga yang mau murah, bilang bisakah turun harganya? Oh, bisa, kami sediakan, tapi mungkin kualitasnya seperti ini. Nah, itu di awal kami sudah sampaikan. Iya, berarti kan itu nangka dibersihkan itu. Iya. Berarti ada nota ini teman-teman yang kelola juga ini itu tiap hari tuh. Iya, tiap hari. Terus berapa orang ini yang kita pekerjakan? Untuk sekarang itu ada 9 orang. Jadi 9 orang itu punya tugas masing-masing juga. Jadi ada yang bagian kurir, 1 orang pengantaran itu dalam 1 hari jam 10, terus jam 12 dengan sore pengantaran, terus sisanya itu mengupas, dan ada beberapa koordinator yang itu tiap hari ya? Tiap hari. Tiap hari. Terus ini jadi nangka ini termasuk perjalanan menemukan usaha yang tepat ya? Iya, betul. Iya. Karena awal-awal sudah mencoba berbagai macam usaha, gagal terus. Alhamdulillah pas dapat rezeki nangka ya. Iya, memang biasanya pengusaha begitu, coba di sini gagal, coba di sini gagal. Jadi pas ada satu yang memang kena, ya itu sudah tepat, jangan di skip lagi, itu yang terus dikembangkan ya. Iya, betul. Iya. Nah, ini memang dari Sulfahri sendiri nih yang punya ide atau ada teman-teman bersama, ya ayo bikin kita supply ini deh ke penjual-penjual di Kota Makassar. Iya, kalau untuk ide sebenarnya terinspirasi dari di Jawa itu ada nangka kupas, tapi terus kita lihat potensi di Makassar belum ada yang menjual. Kami awalnya coba-coba, dan bahkan segmentasinya pun untuk orang-orang yang mau makan nangka. Kan ribet itu tanpa ada getahnya. Iya, tanpa ada getahnya. Baik. Awalnya cuma di situ. Untuk target marketnya end user, tapi lama-kelamaan kok ada yang penjual es yang minta saya mau beli sekian kilo. Iya, jadi 1, 2, 3 tahun pertama itu masih bisa dibilang masih sangat kecil lah, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tapi alhamdulillah semenjak 1 tahun terakhir ini, semenjak ada es teler yang viral di Makassar itu, ya kita tahu bersama lah. Iya betul. Iya, itu membludak pesanannya. Iya, dan bingung mau cari nangka di mana. Alhamdulillah kami dikontak, dan kemudian di awal-awal memang kewalahan karena awalnya pegawai cuma 2 orang, terus permintaan banyak. Kami juga jadi mau cari nangka di mana itu kan. Di awal-awal pas tahun lalu itu membludaknya itu sempat keteteran. Iya, betul. Tapi luar biasa ini, jadi menemukan usaha yang tepat ya, walaupun cuma satu macam ya nangka, tapi wah itu di mana-mana orang nyari. Iya, betul. Bagi pengusaha kuliner yang jualan es teler, sop buah ya. Iya, jadi ini Yukiko. Kenapa kita pakai nama Yukoki? Yukoki, betul. Yukoki. Iya,
untuk pemilihan nama sebenarnya Yukoki itu asal ini saja sih, tiba-tiba muncul saja. Kan pasti ada artinya. Iya. You are Koki sebenarnya yang kami. You are Koki. Iya, jadi dengan tagline everything can cook. Jadi semua orang bisa memasak. Iya, awalnya kan seperti itu. Kami supply bahan baku di dapur ini. Nah, tapi karena seperti yang saya ceritakan tadi bahwa terkendala di beberapa, akhirnya kita fokuskan ke sini saja. Iya, tapi tetap namanya Yukoki. Yukoki karena memang untuk ke depan memang akan mempertahankan brand ini dan kemudian pelebaran usaha juga, insya Allah akan bertambah produknya seiring berjalannya waktu. Gitu. Jadi kalau yang sudah ada sekarang itu saja yang ditingkatkan ya. Iya, apalagi peminat dari nangka itu untuk penjual seller viral ya. Rata-rata begitu sekarang ya. Iya, jadi hampir seluruh kota Makassar ya. Yukoki supply atau di ada luar cuma kota beberapa? juga ada, di luar provinsi juga ada, seperti di Bau-Bau, Selayar juga ada. Itu terus dikirim ke Manado ya, kita kirim dalam bentuk frozen. Oh, jadi dalam sehari itu berapa biji nangka ini yang kita kelola? Bisa berapa banyak? Untuk sekarang itu tergantung ukuran sih. Mungkin bisa minimal 30 itu kalau sedikit 30 sekali. 30 biji. biji ya. Bisa juga sampai 80, 90 tergantung yang masak pada hari itu. Berarti para petani yang ada di daerah-daerah petani nangka ini suplainya ke kita di jualan. Iya. Sudah ada beberapa yang ini. Jadi yang kita yang mereka yang langsung antar ya ke tempat atau kita yang jemput. Oh, yang menjemput. Iya, jadi ada apa namanya? Ada kita kerjasama dengan salah satu ekspedisi. Kan biasa kalau mengantar ke Morowali biasa itu banyak barang pulang kosong. Jadi kita manfaatkan itu. Ambilkan Kak di sini. Jadi sama-sama menguntungkan, dia dapat barang untuk pulang, kami juga mendapatkan pengiriman yang murah. Iya, di situ poinnya. Ya. Bagus juga. Jadi memanfaatkan ya situasi tahu. Iya. Jadi memang ini kerjasama kolaborasi ya dengan beberapa teman-temannya. Iya, betul. Termasuk petani-petani pengepul dan ada koordinator di beberapa daerah juga yang mengumpulkan nangka. Jadi itu yang gajinya itu ini Sulfahri semua yang kelola atau gimana? Iya. Saya bersama istri. Jadi karena ini usaha juga baru mulai berkembang 1 tahun terakhir ini, jadi kami bagi tugas sama istri dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih lancar lagi ya. Jadi pendengar sistemnya. Yang tahu ini ada usaha tellernya, usaha sop buah. Ini bisa order nangka kalau susah-susah kita dapat dari pasar-pasar. Ini langsung sudah sudah dibersihkan apa semua, sisa dipotong-potong tanpa repot lagi. Siapa tahu banyak orderan tak tiba-tiba mau kupas belum getahnya apa, makan waktu lagi. Itu jualannya per berapa itu harganya? Untuk harga naik turun, naik turun. Range harga per kilo itu kalau paling tinggi di bulan Ramadan itu harganya bisa sampai 70 sampai 90 ribu per kilo. Per kilo. Iya. Jadi untuk sekarang itu di range harga 35.000 sampai 60.000. Jadi tergantung berapa banyak yang diambil, terus kualitasnya seperti apa. Nah, itu yang kami. Kalau di daerah-daerah nangka kabupaten yang mana yang paling bagus buah nangkanya? Kalau dibilang yang paling bagus, sebenarnya tiap daerah punya ciri khas masing-masing dan punya nangka unggulan masing-masing. Tapi tidak bisa dibilang juga paling bagus sih, tapi kalau yang paling banyak ya di beberapa daerah kayak Pinrang, terus Luwu Utara, Luwu Timur, Bantaeng. Nah itu supply yang konsisten, yang cukup konsisten lah, walaupun kadang juga kosong. Oke. Baik Sulfahri, sebentar kita lanjut lagi ya dengan perjalanan menemukan usaha yang tepat. Kita nikmati dulu persembahan lagu berikut ini.
panjang, boleh kita bertemu lagi. Anjonaku andi mangiri kau tonji, abule sayang taletemi cina putri kau. Ingat dulu adek, waktu tamatku janji saling setia. Angin memiri pantai Losari, saksi cinta kita. Kalau ada sumur di ladang, boleh beta menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Anjonaku andi mangiri kau tonji, abule sayang tak letemi cina putri kau. Ingat dulu adek, waktu tamatku janji saling setia. Angin memiri pantai Losari, saksi cinta kita. Angin memiri pantai Losari, saksi cinta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je tuma ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Weh manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu bisa sapo. Ya, kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya gampang diakses. Ya. Lengkap tuh beritanya boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh per berita internasionalnya. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Ardi, kamu pernah dengar tentang stunting? Iya, stunting itu masalah gizi yang menghambat pertumbuhan anak kan? Betul banget. Stunting ini memang masalah serius di negara kita. Biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama dan masalah kesehatan lainnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Peningkatan asupan gizi terutama pada ibu hamil dan bayi sangat penting.
program pemberian makanan tambahan, serta suplemen vitamin. Dan edukasi orang tua mungkin harus tahu cara memberi makan yang bergizi atau pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Setuju, edukasi tentang pola makan yang sehat dan pentingnya imunisasi harus digalakkan untuk masa depan. Semoga dengan usaha kita, stunting bisa diatasi dan anak-anak tumbuh sehat. Cegah stunting, wujudkan masa depan gemilang. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi bersama owner atau pemilik usaha Yukoki. Ini bergerak di usaha supplier buah nangka ya, di beberapa toko-toko yang jualan kuliner SLR yang per SS-an ini. Iya, toko buah. Toko buah. Oh, toko buah juga Toko masuk. buah juga masuk. Iya. Nah, ini kan jadi itu nangka tak pasti kan ada masa expire-nya. Iya, apalagi kalau misalnya hari ini tidak kehabisan. Jadi bagaimana itu menjaga kualitasnya? Iya, jadi karena beberapa pelanggan juga ada di luar kota dan mereka butuh yang beku untuk pengiriman. Nah itu kami kalau banyak yang masak, terus kan kalau terlalu masak juga tidak bagus, lembek. Nah ya, makanya kami kupas dan kami bekukan. Dan sewaktu-waktu kalau permintaan dari luar kabupaten minta, nah barang kami sudah ready dan langsung dikirim. Oke, langsung dikirim ya. Iya. Terus apa ya tadi lagi nih? Nangka ya. Tapi ya biasa memang kok. Susah ini buah nangka. Jadi paling ini di kabupaten apa tadi? Pinrang, Bantaeng, Selayar juga ya. Bukan di Luwu Utara, Luwu Timur. Luwu Utara, Luwu Timur. Masamba, Mangkutana. Iya, tadi sempat dicerita awalnya cari petani itu tempat itu dengan menggunakan motor ya. Iya betul. Sendiri. Iya jadi. Survive ya, memang harus menemukan usaha yang tepat ini. Iya. Iya cerita jadi. Dulu. Jadi waktu awal-awal itu kan terkendala di modal, terus tidak ada kita beli di pasar juga margin sedikit, tapi yang bikin kami bertahan karena permintaan semakin banyak, makanya kami kayaknya perlu ini cari sumber nangka, sumbernya petani. Makanya saya cari informasi dan dengar-dengar di beberapa kabupaten itu banyak, makanya kami naik motor ke sana dan alhamdulillah ketemu. Ya, kan kalau di petani langsung di daerah itu kan murah gitu nangkanya. Murah sekali. Kalau tidak salah harga 5.000 satu biji, bukan ya? Kalau itu nangka sayur. Oh, nangka sayur. Kalau iya, nangka buah? Kalau nangka buah itu tergantung ukuran. Dapat 20 ribuan, 30 ribuan. Ada yang 20 ribuan. Nah itu kan sangat jauh beda dibanding kalau sudah sampai di Makassar. Nah itu salah satu motivasi sebenarnya. Nggak apa-apa lah. Kita ke daerah naik motor, terus kita bonceng 10 biji pulang gitu kan. Di awal-awal bertahan 1 minggu, terus kita ke sana lagi. Habis itu yang kita bawa pertama 10 biji dari bonceng motor. Kadang 15 biji juga kalau alhamdulillah banyak didapat. Terus kembali lagi. Akhirnya mulai membludak pesanan. Nah itu. Iya. Pas mulai membludak pesanan kan tiba-tiba ada yang viral itu tahun lalu. Iya. Nah itu tiba-tiba minta 50 kilo per hari. Kaget. Wah bagaimana nih? Ini peluang. Gimana kerja samanya? Iya. Suppliernya juga di mana? Karena kami juga 10 biji saja per hari. 10 biji saja 1 minggu sudah syukur gitu kan. Tiba-tiba ada permintaan begini. Permintaan 50 kilo per hari. Iya itu kan sekitar 20 sampai 30 biji lah. 30 biji per hari. Nah, sedangkan kami pada saat itu tahun lalu masih sekitar belasan sampai 20 lebih per minggu. Jadi tertantang Ki ini waktu itu, waktu dia mengawali ada yang berminat bahwa saya siapkan ke 50 kilo per hari. 50 kilo per hari. Jadi langsung
disiapkan atau ada strategi dulu ini? Cari informasi, kira-kira di mana, terus kita datangi. Dan ternyata alhamdulillah berjalan, dapat, dan kita jalin komunikasi dengan baik dengan petani-petani. Kami bikin sistem, dan sistem ini pun lama kami berbulan-bulan kami matangkan, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik. Iya. Nah, ada kemarin pernah tidak terpikirkan bahwa saya akan jadi supplier seperti ini? Oh tidak sama sekali. Jadi dijalani aja dijalani saja, dijalani kita saja. Ada yang minta sayur kita carikan. Terus alhamdulillah sekarang fokus ke nangka saja, karena banyak sih permintaan lain kayak buah-buah, alpukat, durian, sirsak. Iya. Ya namun terkendala di modal dan SDM kami yang terbatas, makanya jangan mengambil resiko deh. Iya betul. Bila itu mau saja dulu, karena kalau mau diambil semua juga nanti yang tadinya yang sangat menunjang yang pertama bisa keteteran juga. Iya, betul. Perlu dibangun sistem yang baik. Apa yang memotivasi Ki ini menemukan usaha, terus mengawali usaha, padahal tidak ada modal tak ini, mau ki usaha modal kecil. Apa yang jadi motivasi tak ini? Iya, kalau masalah motivasi sebenarnya faktor ekonomi. Oke. Iya, jadi faktor ekonomi cuman cukup untuk makan saja kan. Di awal saya menikah di awal pandemi, dan kemudian sempat tidak ada pekerjaan dan pemasukan waktu itu. Oke, cerita sedih juga ya. Terus langsung awalnya setelah menikah, bisnis yang paling pertama ini setelah usaha. Menikah itu jual sayur tadi. Jual sayur. Iya, jual sayur. Kita jual online terus. Tapi potensi nangka di sini kami lihat besar, dan marginnya lumayan, makanya kami fokuskan saja ke nangka. Ke nangka. Iya. Jadi 1 tahun terakhir ya ke nangka ya. Akhirnya teringat waktu awal untuk merintis usaha ini ya. Iya, betul. Jadi memang sama-sama dengan istri ya, bekerja sama ya. Iya, bekerja sama dengan istri. Oke, jadi awalnya yang memodali awal itu duit dari mana? Kan pasti ada duit awal ini. Iya, kalau untuk awal alhamdulillah kalau istri kan beliau dosen non PNS di UIN, dan alhamdulillah adalah sedikit di situ, dan kemudian kami juga pinjam ke kerabat, ke keluarga untuk modal awal untuk beli nangka itu. Iya, susah nggak cari pinjaman modal awal ini ke kerabat? Kalau di keluarga alhamdulillah mudah lah. Iya, tapi kan juga terbatas. Terbatas. Karena memang sekarang rata-rata pengusaha itu awalnya ya itu harus bermodal ya. Kalaupun kita mau ngambil lagi yang bunganya luar biasa itu jadi cari. Kalau modal sendiri saya memulai ini 500.000. Itu. Tidak banyak-banyak. Modal awal 500.000. Kami beli di pasar nangkanya, terus di petarannya juga dulu awal-awal. Tapi karena marginnya sedikit, kami ke daerah, dan di situ ketemu ternyata jauh sekali bedanya, makanya kami bela-belakan ke sana. Cuman bawa uang dibawa 500-600 waktu itu ke sana. Biasanya subuh berangkat. Terus kita cari nangka waktu itu pas pertama kali ke daerah itu ke Bantaeng. Jadi cari nangka di daerah Banyorang, ternyata banyak di sana. Akhirnya saya beli di sana, dan kemudian biasanya sore balik. Biasa sampai malam lah. Nah itu nangka itu yang saya jual selama biasa 1 minggu, kadang lebih cepat lagi, kadang 4-5 hari kalau lagi rame. Terus saya kesana lagi. Hampir tiap hari Ki ke daerah itu, ke Bantaeng. Tidak ya. 1 kali 1 minggu. Seminggu sekali. Iya. Tapi masih batas 10 biji, 15 biji. 15 betul. Itu jadinya berapa kilo itu?
Tergantung buahnya dan Tergantung ketebalan buahnya kan. Nangka itu beda-beda, kadang banyak isinya, kadang sedikit. Jadi kita yang bersih dulu kan belum pikir ambil pegawai nih ceritanya. Belum. Jadi yang bersihkan kita, Ji. Saya dengan istri. Iya. Kita harus Jadi kolaborasi. saya yang ambil di petani, terus saya yang kupas bersama istri. Saya juga mengantar ke pelanggan. Awal-awal itu semua kami lakukan. Awal-awalnya ditawari ke mana dulu itu? Bilang ini ada nangka yang saya jual di Facebook. Oh, iya. Jadi jual Facebook, online lewat di WA. online. Oke. Iya, alhamdulillah ada orderan. Terus kok lama kelamaan tambah banyak. Mungkin karena yang pertama ya, atau tidak tahu ini apa namanya, apa penyebabnya. Mungkin karena pemikiran saya karena pertama, makanya sempat rame orang yang beli nangka. Iya. Nah di situ yang bikin kami bertahan. Oh, jadi memang iya jarang kayaknya ada yang suplai khusus nangka ya. Biasanya memang banyak buah-buahan yang dia. Dan sekarang malah jadi tren, saya lihat di pasar sudah mulai dikupas juga. Di toko-toko buah yang dulunya yang kami suplai, alhamdulillah jual buah nangka juga. Yang dulunya kan tidak ada, tapi sudah dikupas. Itu berarti dari idenya Sulfahri sama istri ini, alhamdulillah banyak yang ikuti ya. Banyak yang ikut. Mengikuti, tapi itu kan hal yang positif ya. Berarti dapat amal jariah juga itu maksudnya. Iya, alhamdulillah. Jadi berawal dari modal Rp500.000. Itu pun lagi pinjam dana sama keluarga ya. Iya, beberapa. Itu pinjam dana itu waktu membludak pesanan tahun lalu. Iya, itu kan karena sudah ada kerjasama ya. Sudah ada kerjasama dengan esteller yang viral ini di Kota Makassar. Iya, jadi itu harus mempertahankan kualitas ini. Apa ini yang ini Sulfahri untuk mempertahankan ini nangkanya? Iya, untuk kualitas sebenarnya kami masih kewalahan juga. Karena kan di petani itu dia ditanam dari biji. Nah makanya pas tumbuh rasanya beda, terus teksturnya beda, ketebalan nangkanya juga beda, ukurannya beda semua. Akhirnya kami tidak bisa kualitas, makanya kami beda-bedakan. Ada permintaan juga buah nangka yang spesifik harus nangka madu, terus tebal begini-begini, tapi kami tidak bisa terima karena memang kualitas yang dimau itu tidak konsisten. Tidak konsisten hasil dari petani ya, yang antar ini yang bawa hari ini yang berbuah ya. Berarti petani yang ada di beberapa daerah itu hidup kisedeng itu karena yang tadinya cuman buah nangka jatuh begitu dibiarkan saja, dibagi-bagi, akhirnya sekarang diperjualbelikan lagi. Bahkan ada petani yang bilang kenapa tidak dari dulu. Tidak dari dulu ketemu ini dibuang-buang nangka dulu. Terutama di daerah yang lumayan jauh ya dari sini. Karena kan beda sekarang kan itu masyarakat apa yang viral itu lagi, apalagi kalau mempertahankan kirasa toh. Jadi akhirnya terbuka semua pemikiran kita ini ya. Jadi akhirnya kebun nangka yang tadinya cuman sekian hektar mungkin ada yang menambah. Ya betul, banyak. Bahkan banyak yang minta bibit. Nah makanya kami sudah kerjasama dengan Balai Pembibitan yang di Jalan Malino, yang Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Nah itu kami jadi biji-biji kami suplai ke sana semua. Yang sudah kita bersihkan itu. Yang sudah dibersihkan. Kita satukan itu bijinya. Bijinya dan kemudian ditanam istilahnya di polybag di sana. Terus rencananya kami mau spesifikkan, kan ada beberapa nangka unggul. Nah itu yang mau kami kembangkan di nangka ini. Di nangka. Banyak yang minta bibit dari daerah-daerah karena melihat potensinya yang cukup besar. Iya, jadi tempatnya Yukoki ini di Samata. Samata, betul. Ini rumah produksinya berbeda sama dengan tempat tinggalnya ya? Beda-beda. Oh beda. Iya, jadi berhadapan. Jadi ada tempat tinggal, terus saya sewa di depan itu juga untuk produksi. Oke.
Luar biasa juga ini, sepele nangka tapi berputar tiap hari ya. Jadi pas di awal-awal banyak yang kerja itu pergi sana cari nangka, tapi kan istilahnya namanya kebutuhan ya, mau makan, mau tidak mau kita harus lakukan apa ya, selama itu halal apapun itu akan kita lakukan. Makanya biar hujan-hujan, kadang basah-basahan juga, kadang tengah malam sampai di rumah, tapi ya orang bingung. Bilang banyak Jinunda apa itu? Ya. Iya, kan dia bilang tuh nangka ji. Padahal kalau kita ambil di daerah, lumayan juga itu. Iya. Marginnya lumayan cukup, lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup. Selama 1 minggu waktu itu, walaupun masih sedikit. Iya. Ini boleh besok dibawakan nangkanya ya. Oh, boleh, siap-siap. Sudah saya bawa itu. Oh. Belum bisa ikut coba ya. Iya. Oke, jadi apa yang memotivasi Zulfahri ini untuk pokoknya saya harus pertahankan ini usaha saya ini? Iya, pertama kenapa saya harus mempertahankan ya karena tadi kebutuhan ekonomi. Terus yang kedua, setelah saya memiliki pegawai, ternyata salah satu kesyukuran juga ya, ketika bahkan orang tua bilang, syukur itu nak bisa menjadi wasilah untuk rezeki orang-orang lain. Amin. Jadi itulah salah satu motivasi sekarang bagaimana menghidupkan orang. Terus kita bisa untuk kedepannya juga mudah-mudahan semakin berkembang dan banyak lapangan pekerjaan yang bisa terbuka. Iya. Jadi tapi memang sih kalau pengusaha yang tidak hidup hedon itu hidupnya pasti berhasil ke depannya. Jadi apalagi pertama mengutamakan dulu memperkuat kaki-kakinya ini ya. Iya betul, pondasinya. Apalagi ini baru berjalan 4 tahun. Tapi 2 tahun lebih itu kami kerja sendiri bersama istri. Iya, 2 tahun. Terus tahun lalu itu rekrut 2 karyawan karena semakin banyak dan alhamdulillah semenjak viral itu sampai sekarang sudah 9 orang pegawai di Samata itu yang produksi. Iya, terus ada linknya kemana ini pendengar kalau mau pesan nangka atau di mana ininya? Kalau linknya? Iya. Karena kami sebenarnya dulu jual online, tapi karena semenjak pesanan membludak. Iya. Oh, berarti datang sendiri Maki pendengar kalau cari nangka. Mungkin bisa dihubungi nomor ya. Iya, boleh. Silakan. Nomornya di mana? Jadi nomor ke 0812 1771 7196. Oke. Iya, jadi kalau mau order silahkan di nomor itu. Iya. Jadi karena jualan online-nya sudah tidak bisa di cover. Iya. Jadi datang langsung Maki di Samata ya. Di Samata. Iya, luar biasa ini Zulfahri. Oke, terakhir ini untuk para pejuang usaha makro kecil menengah ini. Ya berawal dari kecil-kecil dulu, mulai dari naik motor basah-basahan ini, hujan, terik matahari, pokoknya dihantam semua. Yang penting kita coba ya seperti apa, dan alhamdulillah ini ada motivasi untuk para pengawal atau yang mengawali usaha UMKM ini. Silakan, usaha apa yang mesti? Iya. Jadi ini mungkin sedikit tips ya. Ini pandangan pribadi saya. Tidak tahu kalau yang ahli-ahli itu. Ya kalau kenapa saya bertahan di di bisnis nangka ini, karena saya lihat alhamdulillah tiap tahun itu meningkat, walaupun di awal-awal kadang margin kecil sekali. Kadang cuma dapat kembali modal saja, tapi yang bikin kami bertahan itu peningkatan dan mulailah tidak harus dengan modal yang besar memang. Tidak harus dengan modal yang besar. Selama itu mengatasi problem, karena banyak orang mau makan nangka tidak mau repot. Ya alhamdulillah kami lihat peluangnya di situ ya. Alhamdulillah. Saya juga mau makan nangka tidak mau repot. Besok tugasmu untuk bawakan saya. Siap. Nanti ada kurir yang bawa ke sini. Iya. Oke, jadi kebetulan ini Zulfahri sebagai lagi magang di sini di RRI. Jadi saya sempat tadi
ini yang aduh apa yuk kok kita beda ki fotonya dengan Iya. aslinya ternyata Baru dimintain foto kan, foto harus tegak berdiri sarung sana. Wah ini mana ini? Iya, oke. Jadi kurang lebih berapa hari Ki magangin di sini? Insya Allah sebulan. Akhir bulan ini berakhir. Iya. Jadi ini juga yang salah satu menjadi motivasi untuk kembali berkuliah ya, sekolah atau gimana? Nah itu panjang ceritanya. Harusnya ada sesi khusus ya. Sesi khusus Isu Rahmanto tidak nak foto. Oke, ya jadi usaha perjalanan menemukan usaha yang tepat. Jadi tidak langsung instan ya. Sulfahri mesti melalui beberapa proses dan ya itu tadi bersakit-sakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu. Yang penting kita bersabar dan kita lihat wah ini potensi berkembang, ada jalan, nah itu pertahankan saja. Tapi kalau memang stagnan, istilahnya tidak ada perkembangan in usaha, berarti perlu diperbaiki apakah itu produknya, pelayanannya atau apanya. Kalau tidak berkembang. Oke, baik. Sulfahri, terima kasih banyak kebersamaannya di obrolan UMKM siang ini dan nanti kita ketemu lagi ya. Baik Kak Yuni, terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.